Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalamu nama ba'du kepada yang terhormat Bapak dosen Fauzi FPD selaku pengampu mata kuliah Idarah Aqsof, pada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan dengan nikmati indahnya alam. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita selaku kelompok akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang konsep dasar pengelolaan kelas. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Amr Latif sebagai moderator. Kemudian teman saya Rizky Aning Rahayu menjadi narasumber. Kemudian teman saya yang terakhir yaitu Syifa Istianatul Mahbubah sebagai moderator. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan dari narasumber kita oleh Rizky Aning Rahayu. Kepada saudari Rizky Aning Rahayu, waktu silakan. Baik, langsung saya jelaskan. Kali ini kita membahas kelompok pertama, kita membahas tentang dasar pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu, apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah manajemen yang berasal dari bahasa Inggris, manajemen yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Pengelolaan kelas menurut para pakar. Yang pertama yaitu menurut Sudirman. Pengelolaan kelas menurut upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Dan yang kedua menurut Burhanuddin, pengelolaan kelas adalah proses upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan, memelihara kondisi yang kondusif dan optimal bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga menurut Hayati, pengelolaan kelas merupakan upaya guru untuk menciptakan dan memelihara serta mengembalikan kondisi belajar yang kondusif jika terjadi kendala. Aspek-aspek pengelolaan kelas. Ada dua aspek dalam pengelolaan kelas, yaitu pertama, pemeliharaan kondisi belajar optimal atau preventif, dan yang kedua, pengembalian kondisi belajar atau represif. Yang pertama, aspek preventif. Apa aja? Data komponen pemeliharaan kondisi belajar optimal atau preventif, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Yang kedua, membagi perhatian. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Yang keempat, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur. Dan yang keenam adalah memberi penguatan. Penjelasannya ada lengkap di makalah. Bisa teman-teman baca ya. Terus yang kedua yaitu aspek represif.
Data komponen pengembangan kondisi belajar represif meliputi yang pertama modifikasi tingkah laku, yang kedua pengelolaan kelompok, yang ketiga menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Penjelasannya juga ada di makalah. Oke, selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas sangat berperan dalam membentuk perubahan-perubahan dalam kelas, sehingga peserta didik lanjut. Poin selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas menurut Suharsini Arikunto mengatakan bahwa pengelolaan kelas bertujuan supaya setiap anak di kelas dapat bekerja tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dan menurut Degeng yaitu tujuan pengelolaan kelas adalah agar para peserta didik dapat belajar secara optimal dan memberdayakan dirinya sesuai potensi dan karakteristiknya sendiri. Sudah, terima kasih. Selanjutnya, untuk Mbak Syifa tentang kesimpulan. Iya, masih saja. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, setidaknya ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Bahwasanya pengelolaan kelas merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana yang kondusif dan efisien dalam pembelajaran. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, ada dua aspek yang berpengaruh, yaitu aspek preventif dan aspek represif. Dan yang perlu kita pahami, bahwasanya proses pengelolaan kelas ini sangat berperan dalam upaya ketercapaian keberhasilan dalam proses pembelajaran. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman narasumber kami serta notulan. Bahwasanya saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya memang konsep daripada dasar pengelolaan kelas itu sangat penting, sangat berhubungan dengan kita sebagai seorang guru itu meningkatkan kualitas daripada seorang siswa dan siswi. Oleh karena itu kita sebagai calon pendidik itu harus bisa mempunyai kemampuan dalam hal mengkonsep pengelolaan kelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami selaku kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon sebesar-besarnya, mohon maaf yang banyak. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsir.